pasien Ibu Warsini, umur 34 tahun di kamar Dahlia 4 dengan diagnosa DM dan gangren. Selama ini pasien dalam keadaan sadar penuh. Pasien datang dengan luka gangren di pluris seperti distal. Keadaan umum pasien lemah. Selama ini pasien sudah mendapatkan antibiotik dan rawat luka. Pasien juga hipertermi dan suhunya tidak kurang dari 38 derajat Celcius. Tindakan yang telah saya berikan yaitu memberikan kompres dingin pada daerah frontal dan aksila, kolaborasi dalam pemberian antipiretik dan analgesik, melakukan rawat luka dengan teknik aseptik setiap hari, observasi CCTV setiap hari. Dari hasil laboratorium didapatkan albumin 2,4, HB 12,4. Sementara ini pasien mendapatkan infus Marcos 500 cc dan Panamin K 500 cc dengan pemberian insulin drip. Selain itu pasien juga mendapatkan diet sonde B1 2100 kalori bila menurut perhitungan pasien sudah mencukupi kebutuhan kalorinya. Namun jika dilihat dari kondisi luka dan kadar albumin, nutrisi yang masuk belum mencukupi. Bagaimana menurut panjenengan, Pak? Pasiennya dokter siapa, Mbak ini? Pasiennya Dokter Budi. Sudah dari teknisi sudah datang, sudah menemui pasien dan keluarga? Belum sepertinya. Itu sepertinya apa kita usul sama dokternya untuk dirapikan ke dokter spesialis ini gizi. Sudah berapa hari ini, Mbak, pasiennya dirawat di sini? Ini sudah 3 hari. 3 hari. Sudah lapor dokter, kemudian selesai. Gini aja Mbak Eli, mungkin lebih baik karena sudah lama di sini juga pasiennya ya, tidak ada perkembangan. Kalau besok kita laksanakan ronde keperawatan gimana? Iya. Gitu ya? Ya. Nanti tolong Mbak Eli disiapkan pasien, kemudian keluarga pasien. Jangan lupa membayar persetujuan Mbak Eli ya. Ya. Besok kita lakukan ronde keperawatan. Pagi saja kalau bisa. Iya, iya, Pak. Gitu ya Mbak ya? Ya. Disiapkan. Oke, Pak, nanti saya siapkan. Begitu saya permisi terlebih dahulu ya, Pak. Ya, ya, Mbak Eli. Iya, betul. Bu, ini tadi saya sudah bincang dengan kepala buah naga ini kita kondisi dari situasi ya karena kita sudah di ruang lama dan belum ada perkembangan. Jadi kita akan melakukan ronde keperawatan. Apakah dari pihak keluarga setuju? Mau tanya Mbak, ronde perawatan itu apa ya Mbak? Ronde keperawatan untuk membahas kondisinya Bu Warsini dari perawat, ada dokter, ada ahli gizi, supaya nanti tindakan apa yang terbaik untuk Bu Warsini seperti itu ya. Saya setuju dengan ronde perawatan tadi. Ya, kalau setuju dilakukan kapan gitu? Ya sesegera mungkin ya. Kalau setuju, saya minta tanda tangannya ke ruang perawat ya. Siap. Ibu, ya ini kan sudah kita sepakati kalau panjenengan sebagai dari keluarga setuju untuk dilakukan tindakan ronde perawatan kepada pasien atas nama Bu Warsini. Saya minta tanda tangan persetujuannya ini di sini ya. Ini identitasnya panjenengan dituliskan terlebih dahulu sebagai penanggung jawab ya. Ibu, besok kita lakukan perawatan sekitar jam 9 ya dari pihak keluarga. Sebaiknya ada di ruangan pasien, menunggu pasien. Terima kasih. Ya. Selamat siang Mbak Eli, Mbak Eva. Selamat siang, Pak. Hari ini kita berkumpul di sini akan mengadakan ronde keperawatan pada pasien yang diterima dari Mbak Eli, yaitu Nyonya Warsini, dengan diabetes mellitus dan gangren. Dan masalah keperawatan yang muncul antara lain gangguan nutrisi dan integritas kulit. Di mana tujuan dari pelaksanaan ronde keperawatan ini adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien dari kelolaan Mbak Eli. Kemudian monggo Mbak Eli melaporkan masalah pasien yang dikeluarkan seperti apa. Terima kasih Pak. Seperti dekat dari saya, baiklah saya akan mulai melaporkan masalah dari pasien kelolaan saya yang bernama Ibu Warsini dengan diagnosa diabetes mellitus gangren dengan beberapa masalah keperawatan diantaranya gangguan nutrisi dan integritas kulit. Saat ini di daerah lumbosakral mulai terjadi deku grade 1 dan adanya luka grade 3 di daerah kalkaneal kiri akibat tirak garing yang lama. Ekstremitas pasien terlihat udem. Pasien sekarang mendapatkan infus Marcos masing 500 cc, sedangkan untuk nutrisinya pasien mendapatkan sonde 6 kali 350 cc. Tidak ada retensi dan muntah, juga tidak ada. Selain itu pasien juga mendapat ekstra jus dan putih telur untuk meningkatkan albumin. Namun dari semua intake yang diberikan ternyata kadar albumin darahnya justru tidak menunjukkan normal, namun fluktuatif cenderung menurun, sedangkan dari lukanya terlihat jaringan keputihan dan nekrotik. Selain itu proses kesembuhan dari luka pasien selain di pluris berjalan lambat dan UV pada pasien menunjukkan kalau status nutrisi juga kurang. Intervensi yang sudah kami lakukan adalah merawat luka setiap harinya, mobilisasi tiap 2 jam dan pasien sudah lama memakai bantal air. Sudah Mbak? Sama Pak, seperti itu kondisi pasien. Terima kasih Mbak Eli.
Mungkin dari Mbak Ifah ada masukan atau ada hal yang perlu diklarifikasi dari masalah yang dihadapi pasien dari Mbak Eli? Terima kasih Pak waktunya. Untuk Mbak Eli, saya mau tanya untuk kadar albuminnya yang terbaru dan sebelumnya mendapatkan obat apa saja yang sudah diberikan? Albumin terbaru itu 2,4, dari sebelumnya itu 2,8, dan pasien sudah mendapat infus Marcos dengan drip insulin. Jadi pasien juga mempunyai penyakit DM yang lama, gitu. Ya, Bagaimana mobilisasi selama ini? Apakah tetap dilakukan? mobilisasi dilakukan, kita ngirimkan tiap 2 jam kali. Cukup pertanyaan dari saya, Bu. Monggo, Pak. Sudah cukup pertanyaannya? Sudah, Pak. Baik, kalau memang sudah cukup untuk klarifikasi atau pertanyaannya, kita langsung saja validasi atau lihat langsung data ke pasien. Monggo sekalian, Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Sus. Bu, ini ya janji kita yang kita pakai kemarin ya. Hari ini kita akan melakukan produk perawatan. Nah, ini nanti kita akan sama-sama membantu memecahkan masalah yang dialami oleh ibu ini. Gitu ya. Selamat pagi, Bu. Apakah sambalnya setiap hari masuk? Sudah masuk tadi, Sus. Terakhir tadi jam 6. Tensinya tadi berapa ya, Pak? Nah, tadi tensinya 120/30, tensinya 30 kali per menit, terus suhunya 37,8 derajat Celcius. Untuk ekstremitas pasien memang mungkin ya, Pak? Iya. Dan lukanya juga terlihat banyak rembesan. Terus CRP-nya kurang dari 3 detik. Bu, bagaimana saudari? Coba Mbak dilihat mukanya seperti apa? Ini masih rembes ya, Pak? Sudah dilakukan pakai ini kompres kita ini ya. Itu dokter sudah tahu keadaan itu. Sudah ya. Gimana? Ada yang mau ditanya? Karena kita harus di Terima kasih. Baik, setelah tadi melihat pasien yang nawas ini, mungkin masih ada pertanyaan atau mau ada klarifikasi? Saya masih ada pertanyaan, Pak. Oh ya, monggo silakan. Apa yang sudah diberikan pada luka pasien, Pak? Kami sudah memberikan kompres kita di ya padukan. Namun di luka berikutnya itu kita membersihkannya menggunakan NaCl saja. Apa di daerah sana yang sudah diberikan dataran? Kami sudah memberikan dataran dari densul yang diisi air. Mbak Eli, alangkah baiknya kalau dikotomi dan juga diberikan sulfatur. Juga untuk dietnya diusulkan untuk ditambah karena dengan luka seperti itu jelas tidak mencukupi, Pak. Baik, Bu. Baik, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Mbak Iva? Atau mungkin Mbak Ali ada yang perlu diklarifikasi lagi? Cukup ya. Baik, Mbak Iva dan Mbak Eli, untuk diskusi kita ada yang perlu diklarifikasi. Mungkin dari Ibu Tias sebagai konselor ada masukan yang mau diklarifikasi? Terima kasih Pak Martin. Selamat pagi Mbak Konstasi. Kalau menurut saya itu lebih baik kalori dari ini itu ditekan. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan karena dengan tim ahli gizi juga untuk penambahan kalorinya. Karena mempertimbangkan profil dari buah dagingnya seperti itu. Kemudian saya juga lihat tadi pasien juga responnya sudah tinggi. Jika tensinya negatif tidak mual, saya rasa sodiumnya itu ditambah atau mungkin diganti per oral tidak dengan langsung lagi seperti itu. Kemudian saya juga usul untuk ditambahkan plus albumin Pak, karena diet ditambah ekstra putih telur dan jus kuku itu perlu waktu lama untuk meningkatkan albumin seperti itu. Kemudian untuk kulitnya yang meningkatkan vaskularisasi dan imun ya dari itu perlu dilakukan massage dengan biol. Kemudian untuk makanannya lebih baik pakai donat yang dibuat dari kapas yang dulu dan kasar karena menurut penelitian terakhir densul yang berisi air itu masih menggunakan pada kulit. Selain itu juga perlu diperhatikan untuk bahan cairannya karena pasien kita adalah gini dan gini tidak baik informasi secara belum disampaikan. Dari saya itu seperti itu Pak Martin. Mungkin ada lain yang perlu diklarifikasi lagi? Sudah ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih kepada Mbak Ibu Tias sebagai konselor dan Mbak Eli, kemudian Mbak Ifah dan juga saudara Lia atas kerjasamanya. Jadi untuk memecahkan masalah pasien ini kita harus meningkatkan kalori yang masuk ke pasien jika dibandingkan dengan kondisi luka pasien. Juga diperhatikan untuk bahan cairan dan kolaborasi untuk pemberian albumin.
Jadi nanti tolong kepada Mbak Eli untuk kolaborasi dengan dokter penampaknya kemudian ini. Kemudian untuk luka lebih baik juga diberikan sulfatul untuk luka ikan kanial dan pemberian obat untuk mencegah gigit. Jadi nanti bisa pasien juga bisa diberitahu, keluarga juga bisa diberitahu. Kemudian pemberian message untuk penting untuk mencegah gigit. Nanti juga tolong diajari kalau dari keluarga pasien belum pernah melakukan.